طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk melanjutkan pelajaran kita mengaji kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mukhtasar Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Nah, langsung saja. Kemarin kita sampai di akhir pembahasan al-mamnu' minasar. Jadi sudah di penghujung pembahasan isim-isim mu'rab. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembahasan isim mabni, nanti di akhir pembahasan isim mu'rab ini mu'allif penulis kitab Mulakhash seputar isim mu'rab. Ya, pada halaman 153. Tayyib. Mulakhadatun amatun anil ismil mu'rab. Ya, catatan-catatan umum seputar isim mu'rab. Qala al-mu'allif fi kitab kalami 'anil ismil mu'rab. Di akhir pembahasan mengenai isim mu'rab, nuridu fi ma yali ba'dal mulakhadhatil 'amati anhu. Ya, kami yaitu penulis maksudnya sematkan, kami lampirkan pula sebagian catatan-catatan umum mengenai isim mu'rab. Al-mulahadhah al-ula, yang pertama, kata beliau, idza tata nasmani. Apabila ada dua isim ya datang beriringan, ya berurutan. Kilahuma ma'rifatun au ismani nakiratan. Ya, keduanya masing-masing adalah isim ma'rifah atau sama-sama keduanya adalah isim nakirah. Ada dua isim beriringan sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Wa kana al-ismu tsani wasfan lil awwal. Dan kita dapati isim yang kedua yang datangnya belakangan itu menyifati isim yang pertama. Fa'al al-ismu yakunu daiman na'tan lil awal. Maka nanti isim yang kedua tadi kata beliau daiman senantiasa ditarkib atau dinilai sebagai na'at bagi isim yang sebelumnya, yang pertama. Jadi sesungguhnya na'at dan man'utnya. Wabitali ya'khudhu hukmahu. Maka dengan demikian isim yang kedua mengambil hukum i'rab isim yang pertama. Maksudnya karena yang pertama marfu, maka nanti dia ikut marfu sebagai tabi'nya. Yang pertama mansub, dia ikut mansub. Yang pertama majrur, maka dia juga ikut majrur. Nah, seperti contohnya misalnya ja'a rajulu al-qabilu atau ra'aitu rajulan qabilan serta marartu bi rajulin qabilin. Ya, contoh yang pertama ar-rajulu al-qabilu. Sama-sama ada dua isim beriringan urutan sama-sama ma'rifah. Contoh yang kedua sama-sama nakirah. Dengan pula yang ketiga. Maka nanti kata yang kedua, kalimat yang kedua di-i'rab sebagai na'at bagi yang pertama. Nah, ini
catatan, ini hanya tips saja. Dan kemungkinan besarnya memang demikian. Akan tetapi ini kadangnya kadang yang terlalu umum ya. Penerapannya tidak mesti demikian. Ya, misalnya, terkadang khobar itu ma'rifah bentuknya. Ya, maka seringkali bisa oleh dhamir fasal. Tapi kalau tidak, juga tidak mengapa. Maka ini kadang-kadang mubtada'nya ma'rifah, kata yang pertama, kemudian kata yang kedua khobarnya juga ma'rifah. Ya, bukan atmanun. Meskipun ini biasa lebih banyak kalau diberi dhamir fasal. Nah, jadi ini bisa dipakai ya ketika kita membaca kitab misalnya ya kemungkinan besar oleh dua isim beriringan sama-sama ma'rifah atau nakirohnya, dan kita pahami kata kedua ini adalah kata sifat bagi kata yang pertama, maka ya kecenderungannya nanti ini susunannya adalah na'at man'ut. Tetapi nanti tidak bisa dipakai secara mutlak, ya ini terlalu luas. Nanti dilihat dulu konteksnya secara makna, apakah memang na'at man'ut ataukah nanti ternyata yang lainnya. Kan nggak mesti juga nanti itu sama-sama i'rabnya juga ya, dilihat dari maknanya. Nah, muladah yang kedua, kata beliau kita kata nasmani wa kana awwaluhuma nakiratan. Nah, kalau ini bersama kami ada dua isim yang beriringan, tapi yang pertama itu nakirah, maka minima ma'rifah. Sedangkan yang kedua itu ma'rifah. Nah, kata beliau finalis masani asalnya yakunu mudhafan ilaihi majruran. Maka nanti kata yang kedua adalah mudhaf ilaih, dijarkan. Seperti akhwatu kita bertolibi. Ya, kitabah atau libi, kata kitab nakirah yang pertama, yang kedua bertolib dia ma'rifah. Nah, ini juga sama seperti yang kedua tadi. Ini masih terlalu luas cakupannya, tidak mesti terlalu demikian. Tetapi kalau dipakai sebagai tips saja, ketika kita praktek membaca, nah bisa kita gunakan. Nah, salah satu caranya untuk membedakan apakah ini susunan na'at man'ut ataukah ini adalah susunan untuk mudhaf ilaih. Kalau yang pertama nakirah, sedangkan yang kedua itu ma'rifat, artinya bukan na'at man'ut. Nah, sudah dicoret kemungkinan itu na'at man'ut. Tapi ini masih ada kemungkinan, oh jangan-jangan ini khobarnya muqaddam, mubtada'nya muakhar. Seperti kemarin contohnya pada pembahasan mubtada' khobar ada mamnu'un at-tadkhinu. Ya, kata yang pertama itu nakirah, sedangkan yang kedua ma'rifah. Ternyata susunannya khobar muqaddam dengan susunan mudhaf ilaih. Ya, dilihat nanti konteksnya. Tapi ini bisa digunakan dalam kebanyakan kasus ya ketika membaca kitab. Tapi sekali lagi ini tidak bisa selalu dipraktekkan. Makanya ya bukan kaidah ya, tips saja ini. Nah, oleh Allah bisa kita baca nasman wa kan awaluhuma ma'rifatun atau kan awaluhuma ma'rifatan wa sanihima nasratan. Atau boleh dibaca wa sanihima nasratan. Wala yasbiqhuma fi'lun. Ya, apabila ada dua isim datang beriringan, ma'rifah dengan kedua nakirah. Nah, kemudian dua kalimat ini sama sekali tidak diawali atau tidak dihuni oleh fi'il. Fa'inal ismal awwala yakunu mubtada' wa tsani khabaran. Maka nanti isim yang pertama ditarkib sebagai mubtada, sedangkan yang kedua ditarkib sebagai khabarnya. Tapi al-ilmu nurun. Nah, kalau ini lumayan lebih jelas. Nah, tapi sekali lagi ini lebih condong ke tips dan trik untuk membaca kitab ya, untuk menebak apakah ini sebenarnya na'at man'ut ataukah
mudhaf ilaih ataukah mubtada khobar atau khobar mubtada ya untuk membedakan antara susunan-susunan tersebut. Naam. Al-mulahadha ar-rabi'ah qala al-muallif katsiran ma, bisa dibaca tadukku atau tadikku ya, dari fi'il daqqa. Nah, catatan yang keempat, ya, katsiran ma tadikku tafriqatu bainal hali wa tamyiz. Ya, seringkali tidak bisa dilihat dengan jelas, tidak bisa dirinci, tapi diketahui dengan rinci perbedaan antara hal dengan tamyiz. Nadhara li anna kullan minhuma ismun nakiratun mansubun. Ya, karena keduanya sama-sama, yang memandang keduanya sama-sama adalah isim mansub yang nakirah. Nah, jadi hal itu bentuknya biasanya isim mansub nakirah. Nah, demikian pula tamyiz, demikian dia masuk atau nakirah pula. Sehingga kadang-kadang susah dibedakan apakah ini hal ataukah ini tamyiz. Nah, seringkali susah dibedakan. Ya, tadi tafriqah pembedaan. Nah, illa annahu yumkinu at-ta'arrufu 'ala al-hali an asasi an al-hala takunu 'adatan wasfan nakiratan tadullu 'ala hay'atil fa'ili al-maf'ul bih. Ya, waqta hudusul fi'l. Hanya saja hal bisa diketahui dari sisi bahwasanya hal ini pada prinsipnya dia adalah berupa sifat yang menunjukkan keadaan fa'il atau maf'ul bih, atau juga dulu pernah kita bahas, atau yang lainnya. Itu bukan batasan ketika terjadinya suatu perbuatan, dan terjadinya suatu fi'il. Seperti misalnya syaribtu al-ma'a sofian. Ya, saya minum airnya yang dalam keadaan jernih. Ya, saya minum air ketika air itu jernih. Ya, keadaan airnya ketika diminum jernih. Maka sofa yang di sini dia adalah hal, bukan tamyiz. Ya, dikatakan tadi alamatuhu annahu yasluhu jawaban li kaifa. Nah, kalau mau kita tes apakah ini apakah benar hal, maka kita tanyakan dengan pertanyaan kaifa. Ya, di antara tanda hal, ciri-ciri hal itu, dia bisa digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan kaifa. Misalnya kaifa syaribta al-ma'a. Kemudian dijawab syaribtu al-ma'a sofian. Berarti sofian ini adalah hal untuk airnya. Ya, kaif qawli syaribtu al-ma'. Ada orang mengatakan saya minum air. Fanaqulu lahu kaifa. Terus kita tanya sama dia, kaifa gimana? Maka dia jawab sofian. Ya, syaribtul ma'a sofian. Maka ini bisa jadi jawaban untuk pertanyaan kaifa. Ini salah satu di antara cara membedakan atau memastikan ini adalah hal atau bukan. Amat tamyizu fayakunu adatan isma zatin mutadamminan ma'na min bibaini ma qablahu min ismal. Adapun tamyiz dia biasanya berupa isim zat. Ya, dia berupa isim zat yang punya kandungan makna min. Fungsinya untuk menjelaskan kesamaran dari kata sebelumnya yang masih samar. Seperti contohnya, Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun, ya Muhammad itu baik.
Abaikan ini masih ada banyak kemungkinan ya. Yang baik itu apakah, yang bagus itu apakah akhlaknya, ataukah tutur katanya, bahasanya, atau apa. Nah, masih terlalu global, bisa terlalu umum. Nah, kalau ingin diperjelas ihtimal ini, disebutkan nafsan setelahnya. Karena maksudnya adalah pribadinya, jiwanya. Atau Aba Muhammadun nafsan. Maka nafsan ini adalah tamyiz. Nah, jadi dari sisi fungsinya, sama-sama menjelaskan, tetapi beda. Hal yang menjelaskan kondisi atau keadaan dari suatu kata temporer, sebatas ketika fi'il terjadi. Adapun tamyiz, maka dia menjelaskan kesamaran yang ada pada kata sebelumnya atau penisbatan kata sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari definisi tadi, ada perbedaan lain. Ya, kita lihat di situ, hal biasanya berupa isim mustaq. Ya, isim mengandung makna sifat. Nah, nanti sigohnya biasanya berupa sigoh isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semacamnya dari isim mustaq. Meskipun nanti ya, dulu pernah kita pelajari ada juga hal itu dia nggak mustaq. Ada pula hal yang jamid yang keluar dari asalnya. Tapi asalnya hal itu isim mustaq. Adapun tamyiz, maksud saya tadi beliau katakan berupa isim zat. Ini kebalikan dari hal, maka tamyiz ini umumnya berupa ismu zat. Dan dia menjelaskan kesamaran sebuah kata yang masih terlalu global, masih terlalu umum. Dan sebagian ulama menerangkan ada beberapa perbedaan lain. Ya, kalau tadi kan dari sisi lafadznya ya, dari sisi lafadz biasanya hal itu isim mustaq, nakirah. Kemudian sedangkan kalau tamyiz maka dia biasanya berupa ismu zat. Dan aturannya pun berbeda. Ya, lafadznya hal itu mengikuti lafadz sahibul hal. Ya, dari sisi kalau dia mudzakkar maka hal ikut mudzakkar. Dia muannas maka hal ikut muannas. Dia mufrad musanna jamak maka hal pun mengikuti sahibul halnya. Sedangkan tamyiz maka dia senantiasa wujudnya mufrad. Ya, ini yang kita baca, kita bahas yang i'rabnya tamyiz. Bukan tamyiz secara makna tapi i'rabnya mudhaf ilaih. Tapi memang dia isim yang mansub. Nah, kemudian dari silafat juga hal itu ada hal yang mufrad, ada yang murakkab, ada hal simbol jumlah, ada hal jumlah. Adapun tamyiz tidak, dia senantiasa mufrad. Kemudian tadi dari sisi makna hal itu menjelaskan keadaan, kemudian tamyiz itu menjelaskan zat. Ya, mumayyiz yang masih belum jelas atau karena terlalu umum. Nah, ini sedikit catatan umum mengenai isim mu'rab. Masih ada satu lagi mengenai al-asma al-khamsah. Nah, al-mulafadha al-khamisah qawluhu al-asma al-khamsatu hiya abun akun famun fu dzu. Ya, pembahasan mengenai al-asma al-khamsah yaitu kata beliau abun akun famun fu serta dzu. Ini maksudnya bukanlah lafaz abun, akun atau famun serta fu dan dzu itu adalah al-asma al-khamsah. Ya, kelimanya adalah asma, bukan. Tetapi nanti ada kata bermakna ya, akhun, abun, atau hamun yang masuk pembahasan al-asma al-khamsah setelah ini.
Ya, karena kalau kita perhatikan kata abun, akhun, hamun, ini kan bukan asmaul khamsah. Ya. Nah, tapi dia termasuk isim mufrad nanti. Nah, apa itu al-asmaul khamsah? Hadhihi al-asma'u turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Ya, isim-isim ini adalah isim yang dirofakkan, isim mu'rab, ya, dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dengan tanda alif, dan jarnya dengan tanda huruf ya. Nah, jadi bukanlah lafaz abun, akhun atau hamun tadi, karena kita ketahui kata abun, dia rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Ya, jadi bukanlah lafaz abun, akhun atau hamun itu sendiri yang merupakan termasuk pembahasan asma khamsah ini. Nah, karena asma khamsah adalah rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan huruf ya. Nah, lantas, apa itu asma khamsah yang mana aja? Nah, kita lihat pembahasan selanjutnya, kata beliau, bisati an takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi wa an takuna mufradatan ay ghairu musannahu wala majmu'atan. Ya, dengan syarat ya, tadi yang dimaksud oleh beliau adalah kata-kata tadi, abun, akun, hamun, kudu, dengan catatan. Ya, dengan syarat kata-kata tersebut tadi, kelima kalimah di atas, mudhaf. Ya, dalam keadaan mudhaf, tetapi mudhafnya bukan kepada yang mutakalim. Ya. Ya, syarat pertama, kata-kata tersebut dalam keadaan mudhaf, yang mudhafnya tidak kepada yang mutakalim. Kemudian syarat kedua, kata-kata tersebut dalam keadaan mufrad. Ya, dia mudhaf kepada salam yang mutakalim dalam bentuk mufradnya. Jadi bukan musannanya, bukan jamaknya. Nah, contohnya, seperti ja'a akhuka, ra'aitu abaka, pertama rotu bizi malin. Ya, telah datang akhuka, saudara laki-lakimu. Kalau kita baca, kalau kita bikin kalimat ja'a akhun, maka ja'a fi'il, akhun itu fa'ilnya marfu' dengan tanda dhamma. Tapi ketika kata akhun, mudhaf kepada selain ya mutakallim. Dan kata akhun di sini selain mudhaf, yang dipakai adalah fat mufradnya, bukan akhwani, bukan ikhwah, ya, bukan musananya, bukan jamaknya. Nah, mudhaf kepada selain ya mutakallim. Nah, ketika itulah nanti dia menjadi kalimat yang rafa'nya dengan wawu. Nah, jadilah ja'a akhuka. Ini yang disebut dengan asma khamsah. Ra'aitu abaka. Nah, dia mudhaf kepada selain ya mutakallim dalam keadaan mufradnya. Ya, bukan musananya, bukan samanya. Ya, bukan abawa ini ataupun bukan jamaknya ya abaun. Tapi mufradnya. Nah, jadi terpenuhi syarat tadi, maka dia nasabnya dengan tanda فإذا لم تكن مضافة أعربت بالحركات الظاهرة. Adapun apabila dia tidak mudhaf, maka nanti di-i'rab dengan tanda harokat dhahirah. Ya, bukan dengan huruf. Seperti kulu Arabiyin akhun li jami'il Arab. Nah, setiap orang Arab itu adalah saudara bagi seluruh bangsa Arab. Nah, kata akhun marfu, tapi tanda rafa'nya dengan harokat dhahirah. Nah, karena di sini dia bukanlah
memenuhi syaratnya. Nah, dia tidak mudhof. Nah, nanti kembali ke asalnya. Dia dalam keadaan mufrad seperti ini, maka dia nanti i'rabnya seperti i'rabnya isim mufrad, ya, rafa' dengan dhammah. Kemudian kata beliau, wa idza udifat li ya'il mutakallimi. Nah, gimana kalau dia itu mudhof tetapi diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ingat tadi syarat pertamanya yang disebut oleh mu'alif, yaitu kalau mau asma khamsah mudhof kepada selain ya mutakallim. Nah, kalau dia mudhof tetapi kepada ya mutakallim, u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'i. Ini kurang tepat. Ini sudah betul, tapi nanti dicontoh i'rabnya kurang tepat ya. Nanti u'ribat di i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, tetap seperti asalnya yang mu'rab dengan harokat, tetapi kali ini dia dengan harokat yang muqaddarah. Ya, alama qabla ya'i, jadi huruf terakhirnya, yaitu sebelum ya mutakalimnya. Seperti misalnya abi karimun. Abi karimun, ayahku terhormat mulia. Maka kata abun kan dia mubtada. Kata ab ya, marfu sebagai mubtada. Tapi tanda rofaknya di dhammatin muqaddaratin. Nah, dengan tanda dhammah yang muqaddarah. Ya. Kemudian kalau beliau katakan al-ya'i, itu sepertinya ada kekeliruan entah dari penerbit atau pencetaknya. Tapi yang lebih tepat seperti pada katakan di awal tadi, ya, bi harakatin muqaddarah ala ma qabla ya. Nah, bukan pada ya-nya. Ya-nya kan sudah kata tersendiri, kata yang berbeda. Ya, kata kedua yang mudhaf ilaih ya. Ya. Harusnya marfu dengan tanda dhammah yang zahirah kata abun, tetapi dia mutaf kepada ya mutakalim. Nah, huruf ba-nya sudah sibuk dengan harokat kasrah, sehingga ketika mau diberi dhammah maka tidak bisa menerima dua harokat. Misalnya, hanya bisa menerima satu harokat dan itu sudah dengan harokat kasrah, sehingga dhammahnya muqaddarah. Adapun ya-nya domir muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih berupa domir mabni di tempat jar, dengan karimun khabar marfu dengan tanda rafa'nya dhammah. Nah, tadi saya coba ada kata abi, kata ayah di situ mudhaf tetapi mudhafnya kepada yang mutakallim. Nah, jadi tidak terpenuhi syarat pertama sehingga dia statusnya bukan al-asma al-khamsah. Tapi masih pada asalnya itu sebagai isim mufrad. Kemudian kata beliau wa idza sunniyat. Nah, maka sedangkan kalau dia dijadikan musanna atau jumi'at atau dalam bentuk jamaknya, u'ribat i'rab al-musanna awal jama'. Ya, nanti di i'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna atau sebagai isim jamak. Nah, misalnya dia rafa, ketika dia dijadikan musanna maka ya rafanya dengan alif, nasab atau jariyah dengan ya. Kalau dalam bentuk jamak, ya kalau jamaknya taksir ikuti i'rabnya isim jamak taksir, ya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nah, jadi yang disebutkan di atas yang termasuk al-asma al-khamsah adalah kata ayah dan kata saudara laki-laki atau hamun, kerabat laki-laki dari pasangan. Ada yang mengatakan ipar, ada yang mengatakan mertua. Yang penting kerabat laki-laki dari pasangan. Nah, kata-kata tadi
Itu termasuk al-asma'ul khamsah. Dengan catatan, kalau aslinya mereka adalah isim mufrad, dan dia punya musanna, punya jamak. Tapi nanti pada keadaan tertentu bisa termasuk kata yang di-i'rab rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, yang disebut dengan asma'ul khamsah. Ya. Kapan keadaan itu? Atau syaratnya apa? Nah, yang pertama dia itu lafadznya harus dalam lafadz mufradnya, bukan musannanya, bukan jamaknya. Kemudian dia harus dalam keadaan mukabbaroh, artinya dia bukan dalam keadaan ditasghir. Misalnya di Ubayun, ya, Ubay, bapak kecil. Ya, bukan dalam keadaan ditasghir. Nah, jadi kita tambahkan lagi dari yang disebutkan penulis. Dia mufrad, tidak ditasghir. Kemudian dia mudhaf. Ya, harus dalam keadaan mudhaf. Dan yang keempat, mudhafnya ini bukan kepada yang mutakalim. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi salah satu di antara 4 hal tadi, maka nanti i'rabnya bukan i'rab rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan kasrah. Dia bukan asma' khamsah ketika itu. Dan kalau dia asma' khamsah, yang manakala dia mufrad, mukabbar, mudhaf, dan mudhafnya bukan kepada ya mutakalim. Nah, kalau dia mufrad tetapi tidak terpenuhi syarat yang lainnya, ya dia isim mufrad. Rafa dengan dhammah, nasb dengan fathah, jar dengan kasrah. Kalau dia adalah isim musanna, meskipun terpenuhi syarat yang lainnya, nah, tetap nanti i'rabnya sebagai isim musanna. Demikian pula ketika dia dijamakkan, tetapi meskipun yang syarat yang lainnya itu terpenuhi, nanti i'rabnya tetap sebagai isim jamak. Nah, yaitu kondisi di mana kata seperti ayah, saudara laki-laki, dan seterusnya itu termasuk sebagai isim yang mu'rab sebagai yang dikenal sebagai al-asma' al-khamsah. Nah, tayyib. Kita lanjutkan catatan terakhir masih pada pembahasan al-khamsah. Yang berikut ini sebagian keterangan umum mengenai lafaz-lafaz yang termasuk al-asma' al-khamsah tadi. Dengan catatan kalau sudah terpenuhi syaratnya. Mengenai lafaz yang pertama yaitu kata ayat, ya, kata abu. Kata abun asluhu abawun. Nah, sebenarnya kata abun ini populasi ya. Dia termasuk kata yang berasal terdiri dari 3 huruf, yaitu abawun. Nah, fathil ba'i. Nah, memfathahkan huruf ba-nya, abawun. Nah, tapi kemudian wawunya dibuang. Wawunya dibuang. Ya, Paul alam kenapa ilatnya? Tapi barangkali karena kasratul istiqmal, ya, kata ayah ini kan kata yang sering kali dipakai dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian dibuang wawunya. Yang menunjukkan ada wawu pada kata abun, ya, ketika dia musanna, nah, wawunya muncul. Nah, jadi bukan abani atau abaini, tapi abawani, abawaini. Buat aslinya itu abawani, abawaini. Musananya kata abun, ternyata bukan abani atau abaini, tetapi abawani,
ketika rafa atau abawaini ketika nasab dan ja. Ya, seperti itu. Ada wawunya muncul. Nah, adapun jamaknya nanti abaun. Ya, asalnya af'alun sifatnya. Nanti yang lain juga sama punya jamak taksir ala wazan af'alun. Kemudian kata beliau wal abawani huma al abu wal ummu. Nah, ketika dikatakan al abawani, maka ini bukan maksudnya dua orang ayah. Secara uruf, secara kebiasaan oleh kalangan orang Arab ketika dikatakan al abawani, maka maksudnya kedua orang tua. Berarti ini mencakup al abu wal ummu. Ya, bisa jadi nanti memang maknanya yang dimaksud adalah dua orang ayah. Tetapi secara urf biasanya yang dimaksud oleh orang Arab ketika mengatakan al-bawani itu al-ab serta al-um, ayah dan ibu, kedua orang tua. Kemudian al-abuwah atau al-ubuwah, al-ubuwah masdarul ab umumah. Atau kalau ibu tuh umumah ya ini pakai hamzah al-umuwah nanti. Nah, masdar dari ayah itu bisa ditarik dari kata ubuwah, ya, kebapakan, keayahan. Kalau keibuan nanti al-umuwah. Ya. Kemudian beliau lagi waya abadi waya abata lugutani fin nida. Dan dalam memanggil kata ayah, maksudnya ayahku, maka ada dialek selain abi yang bisa kita baca dengan kita panggil dengan iya abadi atau dengan iya abata. Ini adalah dua dialek lain selain iya abi. Nah, dalam nida kata beliau hal fihi ma ta'u mahal ya'i. Di sini huruf ta itu menempati posisinya huruf ya yang menggantikan posisinya ya. Dan ini ada banyak cara membaca atau cara memanggil abi. Nah, jadi sekitar 10 untuk memanggil abi dan umi, ya, khusus untuk abi dan umi. Nah, itu keterangan tentang kata ab. Nah, berikutnya kata saudari laki-laki. Akhun asluku akhun. Ya, sama seperti kata akhun tadi, akhun ini juga asalnya adalah 3 huruf, yaitu akhun, juga sama dibuang wawunya karena kafir istimar. Atasnya itu akhwaini. Ya, buktinya ketika dimusanakan maka nanti wawunya kembali. Akhwani dan akhwaini, bukan akhwani atau akhwaini. Ada wawunya. Karena memang di asalnya punya wawu. Asalnya akhwun. Wajahuhu akhwun. Jadi abaun. Kalau untuk akhun juga sama. Jamak taksirnya diantaranya akhwun. Namanya itu aba. Kemudian juga punya jamak lain. Itu jamak aidon ala ikhwan. Wa ala ikhwah. Nah, punya jamak taksir yang lain. Nah, ikhwan serta ikhwah. Dan kata beliau, aksaru ma yusta'malu ikhwan fil asdiqa. Kalau kata beliau, antara kata ikhwan dengan ikhwah, biasanya kata ikhwan itu dipakai juga untuk pertemanan. Ya, dia nggak punya hubungan kerabatan maksudnya. Tapi dipanggilnya akhi. Adapun kata ikhwah, fil wiladah. Nah, ketika dia punya hubungan rahim, ya, punya kekerabatan. Kemudian berikutnya hamun, sama juga asluhu hamawun.
ipar atau saudara atau mertua, yang mungkin kerabat laki-laki dari pasangan. Ya, aslu hamawun ini ada wawunya tapi kemudian dibuang. Watasnya itu hamawani wahamawa ini sama wawun kembali muncul ketika dijadikan musanna. Adapun jamaknya jam'uhu asmaun masih berwazan af'alun. Tapi kemudian jamak lain bahkan wahamatu ummu zauj. Kalau ada yang mengatakan al-hama itu maksudnya adalah ibunya pasangan. Yang maksudnya pasangan di sini suami atau istri. Kemudian berikutnya fu asluhu fawahun atau juga bisa dibaca fuhun. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda dengan ketiga yang pertama tadi. Meskipun sama-sama 3 huruf, tapi ada yang mengatakan kata mulut, ya, fawahun atau fuhun ini bahasa Arabnya famun. Yang sering kita dengar istilah famun. Nah, famun ini menggantikan fuhun tadi. Ya, mulut itu apa bahasa Arabnya? Famun. Nah, asalnya fuhun. Nah, kemudian dibuang, diganti dengan mim. Dan ini ada hak. Ya, akhirannya itu bukan wawu tapi hak. Yang nanti ketika dijamakkan muncul. Karena yang tadi yang dibuang wawunya. Nah, tapi kalau untuk mulut, ketika mufrad biasanya yang dipakai lafaz famun. Ya. Ada 2 huruf yang dibuang kemudian diganti dengan mim. Nah, tapi ketika musananya famun apa? Nah, maka nanti bukan famani. Ya. Adapun haknya dibuang, nah itu juga dibuang karena agak berat. Ya. Itu huruf yang di awal, di bibir, makrotnya, kemudian hak itu di dalam. Ya, kemudian di tengahnya ada huruf wawu, sukun. Ya, harakat dhamma itu kan juga harakat yang berat dalam pengucapan. Nah, sehingga haknya juga dibuang. Ya, ya al-kulli haku asluku fawahun atau fuhun. Kemudian lafaz min hal-ha'u, haknya kemudian dibuang. Sehingga nanti kalau musana jadi fawa serta fawai. Fawani atau fawaini. Fawani atau fawaini. Nah, kemudian agak dijamakkan, nah haknya muncul. Nah, aqua. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata zu. Berbeda dengan asma khamsah yang sebelumnya. Maka kalau kata zu ini termasuk kata yang senantiasa menazimi idhofah. Ya, dia senantiasa menuntut mudhof ilaih. Ya. Dia selalu mudhof. Tidak pernah bersendirian. Ya, asluhu dawa. Nah, dia asal dari lafaz dawa. Yang maknanya itu sahib. Ya, makna itu sahib. Wala ya'ti illa mudhafan ila ismin jinsin. Dan nanti pasti dia mudhaf kepada isim jenis. Misalnya lumalin. Wala yudhafu ila dhamir. Wala ila sifat. Kata itu dia melazimi mudhaf, tapi dia tidak mudah kepada dhamir. Jadi dia hanya mudah kepada isim dhahir. Dan itu pun tidak semua isim dhahir. Ya, masih terbatas lagi. Dia hanya mudah kepada isim jenis. Nah, tidak mudah kepada isim jadi terus isim jenis. Jadi dia tidak mudah kepada isim-isim mustaq.
Nah, jadi pasti nanti mudhof ilaihinya bukan isim-isim mustaq. Mudhofir tapi isim jenis. Yaitu zu. Kemudian mu'anasnya ada punya versi mu'anas dari zu, yaitu datu. Nanti kalau dimutanakan zu jadi dawa atau dawai. Yang tadi zu malin maka dawa malin atau dawai malin misalnya. Untuk mudzakkar. Namun kalau mu'anas, kalau dia punya versi mu'anasnya, nanti zawata atau zawatai. Ya, zawata atau zawatai. Jika mu'anas, musanna. Adapun jamaknya, nanti zawu. Ketika rofa atau zawi ketika nasab ataupun jar. Namun ketika mu'anas, nanti jadi zawat. Nah, ya meskipun ada sedikit perbedaan dengan asma usam lainnya, tapi tetap sama nanti syaratnya ya. Dia dalam keadaan mufrad, jadi bukan musanna, bukan jamak. Ya, pas mufrad saja, ketika mufrad saja, tidak ditaskir, dia mudhof dan mudhofnya kepada selain ya mutakalim. Nah, cuman kalau itu ini kan nggak mungkin mudhof kepada domir. Nah, kemudian ada sedikit tambahan. Wa amma dzata maratin wa dzata yaumin wa dzata lailatin. Kali itu ataupun hari itu atau dalam itu, ya ketika dalam datang seperti ini, bahwa waktu zaman ini mansubun min fathah. Nanti tartibnya biasanya sebagai dzaraf, ya, karena dia menerangkan waktunya ketika didapatkan kepada isim-isim jenis yang bermakna zaman, ya nanti dzarafnya zaman. Tapi ya nggak mesti sebenarnya. Ya nanti lihat konteksnya, apakah dia sebagai wadah suatu peristiwa atau bukan, sebagai dzaraf ya wadah atau bukan, terangan waktu ataukah bukan. Nah, kemudian terakhir kita ada catatan kaki di situ dari Dr. Ahmad bin Ismail. Kata beliau, zada nuhatu isman sadisan di hadil asma. Nah, tadi kita mengenal al-asma al-khamsah. Nah, sebagian nufat para alim nahu sebagiannya menambahkan isim, maksudnya isim yang rafa dengan wawu, nasab dengan alif, dan dengan ya, ditambahkan lagi satu. Nah, jadi ada isim yang keenam untuk isim-isim yang rafa dengan huruf tadi. Jadi tidak cuma 5 akhirnya. Kalau ditambahkan satu jadinya 6. Ini yang dikenal dengan al-asma as-sittah. Ya. Kadang-kadang kita jumpai dalam buku nahwu itu al-asma al-khamsah. Ada 5 isim yang khusus, maksudnya yang rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Tapi jumlahnya ada 5. Nah, sebagian kitab lain akan kita temukan, bukan asma khamsah istilahnya, tapi asma sittah. Ya, karena ditambahkan lagi satu. Ada 6 dalam kitab tersebut, isim yang rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Ada 6. Nah, yaitu kata hanun. Kata hanun. Ya, wa ma'nahu annahu kinayatun amma isyabbah. Amma isyabbahu zikruhu. Nah, makna dari hanun itu sendiri kalau dalam bahasa kita seperti anu misalnya. Ya, maksudnya digunakan untuk mengungkapkan suatu perkara yang nggak pantas atau nggak suka, tidak baik untuk disebutkan. Seperti misalnya parci. Apa? Misalnya parci, kata beliau. Atau al-ghaid. Ya, tempat untuk buang kotoran. Mana hima atau yang lainnya. Kalau dalam bahasa kita,
Nah, kalau kita nggak ingin menyebutkan suatu kata, misalnya entah karena tidak pantas atau yang lainnya, kita bilangnya anunya. Jadi dalam Arab, hanu tadi. Ya, sebagian memasukkan kata hanu ini masuk isim yang rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, sehingga dikenal dengan al-asma asitah. Ya, dia termasuk al-asma asitah. Ya, nanti syaratnya juga sama, syaratnya tetap harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Ya, nanti misalnya hanuka, hanaka, hanika, ada abuka, abaka, abika, maka dia juga sama termasuk seperti itu. Hanuka, hanaka, hanika. Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Walakin, akan tetapi, Raja bin Malik wa ghairuhu an al-asma' khamsatun faqat. Tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Malik, Musaib Alfiyah, serta yang pendapat dengannya, bahwasanya al-asma, maksudnya isim yang rafa dengan wawu, nasab dengan alif dan jar dengan ya tadi, itu sebenarnya ada 5 saja. Ya, dan kata pendapat beliau, anana qasaqi ismihan ahsan. Ya, kita buang, kita keluarkan kata hanu dari isim-isim yang murab dengan huruf tadi. Itu lebih bagus, lebih kuat. Ai orang bil harakati al-dhahirati ala akhirih. Ya, nanti di i'rab kepada asalnya. Ya, dia mufrad ya berarti nanti rafa'nya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ya, pakai harakat dhahirah. Murab dengan harakat dhahirah. Jadi kita katakan hada hanuka. Jadi bukan hanuka, tapi hanuka. Dikatakan di sini marfu sebagai khobar tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Atau istanib hanaka, atau wa tufakkir tufakkiru fi hanika. Dan itu masing-masingnya kata Ibnu Malik dan pendapat dengannya, dia bukan termasuk asma khamsah, itu lebih bagus, maka nanti mu'rabnya dengan tanda harokat. Ini sebagai pada syairnya Imam Malik. Saya Imam Ibnu Malik, kalau Ibnu Malik fil alfiyati warafa bi wawin wa nasibanna bil alif wajrul bayatin ma min asma hadis yang zakadu in suhdatan abana wal famu haytul mimu min bana abun akhun amun kadaka wahan wa nafsu fi hadal akhiri ahsanu. Ini Pak syairnya Ibnu Malik rahimahullah di alfiyahnya ketika membahas al-asma' al-khamsah, yaitu ya rafa'an dengan wawu, menasabkan dengan alif, jarkan dengan ya. Nah, yang termasuk isim-isim asma' khamsah tadi. Ya, yang termasuk dari itu adalah seperti itu, yang bermakna sahih, dan nanti kalau dia itu ada yang berbeda tentunya itu akan membuatnya jelas, mu'rabnya dengan huruf-huruf. Juga kata alfamu, ya, mulut, ketika minnya itu dibuang nanti, ketika minnya itu menggantikan huruf yang dibuang, ini kalau dia termasuk terpenuhi syarat-syaratnya, nanti juga termasuk asma' khamsah. Sudah juga abun, akhun, dan hamun, kita data seperti itu pula. Adapun hanu, juga bisa dimasukkan, tetapi yang lebih rojih, anakas, ya, dikurangi. Ya, membuang hanu keluar dari kelompok isim yang merupakan huruf tersebut, nah, itu ahsan, lebih baik. Nah, dengan demikian kita sudah selesai dari pembahasan isim-isim murab, karena yang terakhir adalah
mulhadul amah ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada isim berikutnya, ya masih pada isim, tapi kali ini isim mabni. Insya Allah ini lebih mudah pembahasannya dibandingkan isim-isim yang mu'rab. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walau a'lamu bishawab. Billahi wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.